Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, halo yang di rumah, Bapak Ibu, anak-anakku, kaum muda, dan kita yang ada di gereja ini. Saya mengajak Anda untuk mendendangkan satu lagu yang sangat mudah sekali dan biasanya itu dinyanyikan oleh mak-mak, simbok-simbok itu ya, kalau senam atau kalau kumpulan. Yuk, siap nyanyi semuanya juga yang di rumah? Siap yuk, keras ya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan yuk. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sempat kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Wah, luar biasa ya. Saudari-saudara, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan, lega rasanya. Aku sudah mengoptimalkan hidup yang diberikan Tuhan. Amin. Ada beberapa yang ingin saya katakan. Satu, hidup ini ternyata milik Tuhan. Benar ya? Lihatlah. Hari-hari ini kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya. Kita tidak bisa men-stop kematian. Tetapi kita bisa memelihara kehidupan. Hidup milik Tuhan. Ada seorang cerita di Jakarta, Romo saya stres. Kenapa? Lah di depan warung saya ini Romo, tiap kali ada ambulans karena kami dekat pekuburan Covid. Sering ada 4 berturut-turut, kadang-kadang ada 7, kadang-kadang ada 8. Wah, serem juga ya. Mengingatkan kita hidup ini adalah milik Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka memelihara hidup justru karena ini milik Tuhan, harus saya pelihara, harus saya pertanggungjawabkan, adalah sesuatu yang relevan, sesuatu yang semestinya kita lakukan. Amin. Nah, saya mengadakan bahwa Anda membaca kitab Ayub, lalu bacaan kedua hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan Injil Markus hari ini. Saya mengadakan Anda sudah membacanya. Tetapi begini, Ayub seorang yang benar di hadapan Allah dan baik, mengalami penderitaan dalam kehidupan. Dan ia mencoba untuk memaknai itu dengan iman yang tidak pernah tergoyahkan karena derita. Dan salah satu ungkapan Ayub dalam bacaan pertama, mari kita lihat. Bacaan pertama, Ayub, kalimat terakhir. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Ayub yang bergulat terus-menerus dengan kehidupan dan mau memaknai kehidupan dalam iman. Kadang-kadang hampir gagal, tetapi mencoba bangkit dan memahami karya Allah dalam dirinya, juga dalam kepahitan-kepahitan kehidupannya. Ini pengalaman Anda semua, masing-masing, keluarga, panggilan imamat dan siapapun. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, urip mung mampir ngombe, hidup hanya senafas, urip mung mampir ngombe. Saya sering mengumpamakan diri dengan kalau hidup itu adalah tarikan benang yang panjang, benang itu bergulung-gulung untuk tenun sebesar ini, dan hidup kita dikatakan seringkali dalam kitab suci hanya sejengkal. Tetapi seringkali manusia kita semua itu memuliakan yang sejengkal ini, gutoke, ya kan, seolah-olah hidup hanya sejengkal,
dan bukan segulungan yang tidak terbatas, lupa bahwa hidup yang sejengkal ini menentukan hidup yang tanpa batas kematian nanti. Kita lupa akan itu. Hidup hanya setarikan nafas. Dulu saya cerita kalau di Jogja itu, dulu dari Jogja ke Kentungan itu masih rindang, tetapi gelap, jalannya kecil. Sekarang kok sudah penuh dengan gedung ya? Lalu orang mengatakan, kapan itu Romo? Waktu saya frater. Romo frater kapan? 30 tahun yang lalu. Romo sudah 30 tahun. Rasanya lagi wingi. Dulu waktu muda, Anda yang sudah merasa sepuh, makan mangga mentah, kecut dan keras, kriuk, enak, ini gulutisan enak. Sekarang bayangke wis sudah linu giginya. Lihat, seolah-olah itu baru kemarin. Dulu orang ini saya yang menikahkan. Lah kok sekarang nelpon meneh. Romo nanti waktu anak saya menikah 3 bulan lagi, Romo yang khotbah ya. Loh, biyen ki kowe sing tak nikah, saiki anakmu wis nikah. Iya Romo, kan sudah 27 tahun. Oh, iya. Hidup itu begitu cepat dan sangatlah singkat. Nah, saudara-saudara, Injil Markus hari ini menceritakan Yesus yang berkeliling, membangkitkan orang mati, menyembuhkan banyak orang sakit. Artinya apa? Saya ingin mengambil sisi tertentu. Artinya apa? Artinya bahkan di hadapan Tuhan, saya dan Anda hidup ini sangat bernilai. Sehingga ketika ada orang sakit, Tuhan berkeliling dan memulihkan dan menyembuhkan. Amin. Dan Allah berkeliling terus-menerus untuk saya dan Anda hari-hari ini dan seterusnya. Maka jangan pernah lelah untuk memuliakan Tuhan, untuk ngendelke Gusti Allah pada saat yang sangat sulit ini. Untuk terus menjaga kesehatan karena ini anugerah Tuhan. Hidup anugerah Tuhan harus dipelihara, kesehatan harus dipelihara, apalagi pada masa pandemi ini. Nah, pesannya ada 2. Akan bacaan pertama, kedua maupun ketiga ini. Pesan yang pertama adalah kita diajak oleh kitab suci, oleh firman Tuhan untuk melestarikan hidup kita dan hidup sesama. Dulu mungkin kita berprinsip melestarikan hidup kita dan keluarga di sekitar saya. Enggak. Ketika Anda ingin sehat, ketika Anda ingin hidup, ketika Anda ingin segar, itu tanggung jawab bersama. Karena kalau kita segar tetapi orang membawa penyakit, kita kena juga. Maka sekarang muncul kesadaran kesehatan itu tanggung jawab bersama. Maka kalau saya memelihara kesehatan karena saya ingin terjaga dari penyakit untuk diri saya, tetapi supaya juga tidak menularkan pada orang lain. Maka kalau Anda dan kita memakai masker, ini bukan untuk keamanan diri, tetapi supaya saya tidak menularkan kalau saya membawa sesuatu penyakit kepada orang lain. Bahkan pada hal-hal yang paling simpel. Kalau Anda tersenyum, itu membawa kebahagiaan orang lain loh. Kalau Anda rapi, Romo kok rapi toh? Aku ingin rapi untuk menghormati tamu yang akan datang, atau karena saya ingin bertemu dengan orang itu. Orang jusa karpe dewi. Mari kita ciptakan keutuhan semesta, kita jaga kesehatan bersama dengan aneka hal yang sekarang kita mungkin sudah berbek ya, sudah setiap hari ngomong soal kesehatan. Ini nomor 1. Dan nomor 2 adalah saudari-saudara terakhir, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini milik Tuhan. Sejengkal menentukan untuk hidup yang panjang. Maka kualitas iman dalam sejengkal hidup ini, saya kira kualitas iman dalam sejengkal hidup ini, kualitas iman itu seperti apa? Beriman itu berserah pada Tuhan. Berserah itu tidak melokro, berserah itu tidak melakukan apapun. Tidak. Berserah itu bekerja sama dengan Tuhan supaya kita bertumbuh dalam kepercayaan dan semakin mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Ayo
kita rayakan kehidupan dalam sukacita karena sukacita itu adalah obat katanya kan.